jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Selamat menikmati bocoran alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Banyak sumber daya alam kita dijual di pihak mereka dengan cara yang sama. Dengan demikian, para pedagang lepas ini sibuk di ruang antara sisi manusia dan sisi iblis, masuk dan keluar, tanpa ada yang peduli dengan keberadaan mereka. Tentu tidak semudah itu untuk menjadi seorang pedagang lepas. Dan profesi ini tidak hanya terbatas pada manusia, bahkan ditempati oleh beberapa iblis berpangkat tinggi. Mendengar penjelasan ini, Long Hao Chen segera mengerti apa yang dia maksud. Jadi saudara Dian Yan, maksud Anda adalah kita harus memikirkan cara untuk menghubungi para pedagang lepas ini, mencoba menyelinap ke dalam kelompok mereka untuk menembus wilayah iblis. Dian Yan mengangguk dan menjawab, pedagang lepas tidak akan pernah datang ke benteng yang dekat dengan perbatasan, karena itu bukan tempat yang aman bagi mereka. Saya dibesarkan di Star Seeker City, oleh karena itu, saya dapat memastikan bahwa ada pedagang lepas di sana. Karena kami ingin menembus jauh ke dalam area tengah wilayah iblis, kami harus melewati provinsi mereka. Menyusuri jalan kita untuk melewatinya tidak realistis. Bisa dipastikan di dekat wilayah tengah, rintangan akan lebih ketat. Mereka tidak akan melewatkan selusin grup kami dengan mudah. Long Hao Chen sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Terima kasih banyak atas peringatan Anda, Saudara Dian. Seperti yang Anda katakan, kita harus beristirahat di Star Seeker City, untuk mengisi kembali persediaan makanan dan air kita, dan untuk menghubungi para pedagang lepas. Setelah perjalanan selama 8 hari, kedua regu pemburu iblis ini dapat dianggap akrab satu sama lain. Tetapi meskipun waktu yang mereka habiskan bersama, kedua tim masih agak tertutup satu sama lain, masih ada perbedaan pendapat. Menarik tangan Chai Er, Long Hao Chen melompat turun dari punggung Hao Yue. Karena kita akan mencari bantuan pedagang lepas, kita harus hati-hati menyembunyikan identitas kita, dan ganti pakaian polos dan sederhana, lalu kita akan memasuki kota. Li Xin bertanya, lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan tunggangan kami? 11 kuda bagus cukup berharga, jadi sebagai seorang ksatria, dia tentu saja merasa kasihan atas kehilangan ini. Dian Yan menjawab sambil tersenyum, biarkan aku yang menanganinya, masuk kota dulu, aku akan mencarimu nanti. Ada penginapan yang cukup bagus yang terletak di selatan kota, di sana kita akan bertemu. Ke-13 pemuda berganti pakaian. Setelah tunggangan diserahkan kepada Dian Yan, yang lainnya memasuki kota secara diam-diam. Kehati-hatian Long Hao Chen dibenarkan, karena ada pedagang lepas di kota, cukup jelas bahwa beberapa dari mereka akan menjadi bagian dari pihak iblis. Semakin hati-hati mereka, semakin aman perjalanan mereka. Dian Yan menangani semuanya lebih baik dari yang dibayangkan Long Hao Chen. Kurang dari 1 jam berlalu sejak mereka memasuki hotel berukuran sedang itu, Dian Yan telah kembali, ditemani oleh orang lain. Itu adalah penatua yang tinggi dan mengesankan. Karena yang lain sudah kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, Dian Yan langsung membawa lelaki tua ini ke kamar Long Hao Chen dan Chai Er. Keduanya tidak takut menimbulkan kecurigaan, dan langsung berbagi kamar. Long Hao Chen tidak akan pernah melupakan rumah kecil yang mereka bangun di tempat tinggal mereka di pegunungan pengusir iblis, tetapi tentu saja, meskipun mereka tinggal di ruangan yang sama, mereka berkultivasi sendiri selama sebagian besar malam hari. Adik laki-laki Long, orang ini adalah ipar laki-laki saya Dian Xuan, manajer penjaga grup pedagang Yue. Mendengar bahwa kami tertarik dengan pekerjaan bergaji tinggi, dia datang sendiri untuk menemui kami. Saat dia berbicara, Dian Yan menatap Long Hao Chen dengan penuh arti. Long Hao Chen membungkuk dengan sangat sopan kepada pria tua ini dan berkata, "Halo." Melihat bahwa Long Hao Chen dan Chai Er sudah sangat tampan meskipun usia mereka masih muda, Dian Xian merasa terkejut, mengangguk kepada mereka dan bertanya,
saya mendengar bahwa Anda adalah kelompok yang terdiri dari 13 orang. Itu benar, kami berjumlah 13 orang, 8 laki-laki dan 5 perempuan. Tolong jaga kami. Long Hao Chen berpenampilan tampan, dan masih cukup muda. Pada saat ini dia menunjukkan penampilan yang penuh hormat, jejak samar rasa malu yang sederhana dan jujur dapat ditemukan. Apalagi Dian Xuan bahkan Dian Yan tampak bingung, hampir berpikir keras, apakah orang ini benar-benar kapten pasukan pemburu iblis? Dian Xuan menyatakan dengan nada yang dalam, kelompok pedagang kami membutuhkan tenaga kerja untuk mengurus pekerjaan serabutan. Anda akan bertugas menjaga truk, mendapatkan 2 koin perak per hari. Jika tidak ada kecelakaan, Anda masing-masing akan mendapatkan koin emas lagi setelah kembali. Bagaimana? Long Hao Chen memiliki ekspresi yang sangat bahagia. Itu akan sangat bagus. Terima kasih Tuan Manajer. Karena itu, dia membungkuk sekali lagi kepada Dian Xuan. Sinar samar melintas di mata Dian Xuan, saat dia memberikan jawaban, oke, mari kita lakukan seperti ini. Grup pedagang kami akan berangkat 3 hari dari sekarang. Dian Yan tahu tentang tempat pertemuan itu, dan akan mengantarmu ke sana saat waktunya tiba. Dian Yan, ikutlah, kamu bisa membawa baju baru temanmu ke mereka. Ya, Dian Yan memberikan jawaban sederhana dan setelah menatap lurus ke Long Hao Chen, dia berbalik, mengikuti Dian Xuan keluar. Long Hao Chen mengikuti mereka untuk mengantar mereka keluar, sebelum kembali ke kamar mereka. Hao Chen, bukankah itu terlalu ceroboh? Menutup pintu, Chai Er bertanya pada Long Hao Chen dengan suara rendah, kepribadiannya jauh lebih lembut dari sebelumnya, karena dia tidak sedang bertugas. Melihat mata Chai Er yang berkelap-kelip, Long Hao Chen memeluknya, aroma lembut tubuhnya memberinya perasaan terlalu mencintainya untuk membiarkannya pergi. Chai Er berkata, mengangkat kepalanya yang sebelumnya bersandar di dadanya, apakah dia tahu tentang identitas kita, dan kita baru bertemu dengannya untuk pertama kalinya hari ini, haruskah kita benar-benar mempercayainya? Long Hao Chen mengungkapkan senyum tipis, menjawab, justru karena alasan inilah dia layak dipercaya. Kamu harus tahu bahwa setiap anggota pasukan pemburu iblis resmi diselidiki dengan ketat. Artinya, tidak ada keraguan tentang identitas Dian Yan. Saya mungkin merasa respek terhadap manajer Dian ini, tapi saya tidak bisa meragukan Dian Yan. Meskipun Dian Yan tidak mengatakannya dengan jelas, dia memberitahu kami bahwa ini bukan pertama kalinya pasukan pemburu iblis memasuki wilayah iblis melalui pedagang lepas. Dengan cara yang sama, bahkan pihak iblis akan mengirim mata-mata ke kuil aliansi, menyembunyikan identitas mereka. Apa yang tidak kita ketahui hanyalah bagaimana mereka disembunyikan. Saya percaya bahwa Dian Yan tidak akan menjelaskan identitas kita kepada manajer Dian, dan yang terakhir seharusnya tidak menanyakannya tentang hal itu. Ini adalah aturan tidak tertulis yang penting. Chai Er merasa agak bingung, saya masih belum begitu mengerti. Mungkinkah grup pedagang Yueye ini tidak takut kami akan memberi mereka ketidaknyamanan? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, ketidaknyamanan seperti apa? Karena mereka dapat mempekerjakan selusin kelompok seperti kami untuk melakukan pekerjaan serabutan, skala kelompok pedagang ini tentunya tidak kecil. Karena pedagang lepas dapat tetap eksis, mereka secara alami harus memiliki sarana sendiri. Mari kita tunggu saja, saya rasa Dian Yan akan menjelaskan semuanya kepada kita setelah kembali. Chai Er melihat senyumnya yang murni, berpikir pada dirinya sendiri, agar dia benar-benar menjadi sangat pintar meskipun dia baru berusia lebih dari 15 tahun, mungkinkah ini berasal dari pengaruh fisiknya sebagai Scion of Light? Dari saat dia bertemu Long Hao Chen hingga sekarang, setengah tahun belum berlalu, tetapi Chai Er dapat dengan jelas merasakan kecepatan perubahan yang menakjubkan dari Long Hao Chen. Bukan hanya tentang kekuatannya, tetapi sikap dan kepribadiannya juga berubah. Secara khusus, setelah masa ujian ini, ia memperoleh kualitas khusus lainnya. Itu adalah pesona unik yang tidak hanya menarik orang-orang di sekitarnya, tetapi juga membuat mereka merasakan ketenangan dan kebijaksanaannya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Setidaknya dalam pasukan pemburu iblis ke-21, tidak ada yang memperhatikan usianya. Seperti yang dikatakan Long Hao Chen, beberapa saat kemudian, Dian Yan kembali dan membunyikan bel kamarnya. Long Hao Chen segera membiarkannya masuk. Kapten Long, semua yang terjadi tadi agak mendadak. Izinkan saya memberi Anda pengantar terperinci tentang situasi grup pedagang Yueye. Grup pedagang Yueye adalah salah satu kelompok pedagang lepas terbesar, tidak hanya terbatas pada manusia, iblis tingkat tinggi juga berpartisipasi di dalamnya. Saat mempekerjakan staf, persyaratan mereka sama sekali tidak tinggi, dan mereka tidak akan memeriksa identitas pekerja mereka dengan cermat.
Ini adalah salah satu aturan tidak tertulis dari pedagang lepas. Tetapi prasyarat mereka adalah bahwa di luar anggota inti mereka, rekrutan mereka tidak boleh melebihi langkah ke-6 kultivasi. Inilah alasan utama mengapa mereka bisa bola-balik dari dunia manusia ke dunia iblis. Setiap kali mereka melintasi perbatasan, kedua belah pihak akan memeriksanya dengan cermat. Jika dari langkah ke-6 atau lebih ditemukan mencoba menyelinap di antara mereka, seluruh kelompok akan segera ditangkap. Tetapi kedua tim kami tidak memiliki langkah ke-6, itulah sebabnya saya menyarankan untuk memasuki wilayah iblis melalui pedagang lepas. Long Hao Chen bertanya, Kakak Dian, mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang hal itu secara mendetail saat itu, di luar kota? Dian Yan sedikit terkejut, tetapi dengan cepat sadar kembali, saat itu saya lupa, lagi pula, masalah itu belum dilanjutkan. Tapi sekarang kami mendapat bantuan dari kelompok pedagang yang handal, wajar jika saya memberitahu Anda tentang situasinya, Kapten Long. Long Hao Chen menjawab, terima kasih banyak, Dian, mari kita membuat persiapan kita. Sebelum kita pergi bersama ketika waktunya tiba, Dian Yan tidak tinggal lebih lama lagi. Berbalik setelah menatap Long Hao Chen untuk terakhir kalinya. Tapi dia tidak tahu bahwa setelah dia berbalik, Long Hao Chen menatapnya dengan tatapan pendiam. Setelah keluar dari kamar Long Hao Chen, Dian Yan tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, melainkan masuk ke kamar Luxi. Luxi duduk di sana, minum air. Tetapi ketika dia melihatnya masuk, dia menunjuknya untuk duduk di sofa, duduklah dan ceritakan tentang itu. Bagaimana hasilnya? Dian Yan menjawab, semuanya sudah beres. Kelompok pedagang saudara ipar saya kebetulan menuju ke provinsi tengah wilayah iblis. Mengikuti mereka seharusnya menghindarkan kita dari banyak masalah. Kelompok pedagang harus tinggal di provinsi tengah selama sebulan, untuk menjual dan membeli barang. Ketika saatnya tiba, kami juga akan dapat mengikuti kelompok pedagang untuk kembali, mengurangi risiko misi ini secara maksimal. Apa reaksi Long Hao Chen? Mata Luxi berkilat, dan sebagai tanggapan, dia tidak lebih dari anak kecil yang tidak waspada. Berapa umurnya? Bagaimana jika kekuatan individunya hebat? Menjalankan misi tidak hanya bergantung pada kekuatan seseorang, tapi dia bisa dipertimbangkan untuk mengikuti rencana kita. Dengan tatapan penuh arti Luxi menyatakan kepadanya, tidaklah buruk untuk secara bertahap memengaruhi otoritas Long Hao Chen di dalam tim, tetapi kita tidak dapat saling bertentangan. Kami setelah semua dalam hubungan kerjasama, tujuan akhir kami adalah berjuang untuk membuat tim kami mendapatkan manfaat terbaik, lebih berhati-hati tentang itu. Dian Yan mengangguk, jangan khawatir, bahkan jika saya tidak bisa berurusan dengan anak kecil ini, saya tidak akan bertindak sembarangan. Dalam waktu yang sangat singkat, saya akan membuatnya kehilangan semua kredibilitas, memaksanya untuk mengalah, dan kemudian, distribusi keuntungan secara alami akan berubah. 3 hari kemudian, UEY Karavan terbesar kota Star Seeker, berangkat dari gerbang selatan kota. UEY Karavan memang layak disebut sebagai salah satu kelompok pedagang lepas terbesar. Saat ini, mereka benar-benar mengangkut barang dengan 200 gerbong besar, mengirimkan pasukan hampir 2.000 orang. Ini juga alasan mengapa Dian Xuan setuju dengan mudah untuk merekrut kelompok Long Hao Chen. Meskipun mereka hanya bertugas mengawal karavan, kelompok Long Hao Chen juga mengenakan 2 lapis pakaian rakyat jelata, semuanya mengenakan pakaian berlapis kapas di bawah mantel tebal. Saat itu sudah awal musim dingin, dan kota Star Sea terletak di dekat pusat benua. Meskipun tidak sedingin di selatan, rute menuju wilayah iblis itu panjang dan sulit, dan mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan jika pakaian mereka tidak cukup hangat. Tugas yang diberikan kepada 13 anggota dari 2 pasukan pemburu iblis ini sederhana, mengangkut barang dan menjaga transportasi. Mereka tidak perlu mengemudikan gerbong karena sudah ada pengemudi khusus. Masing-masing gerbong ditarik oleh 4 kuda besar dan tinggi, dan meskipun karavan itu terdiri dari banyak orang, koordinasi mereka sempurna. Setelah keluar dari kota Star Seeker di selatan, mereka bahkan berhasil memasuki benteng di tenggara secara terbuka, beristirahat dan mengatur ulang di sana untuk waktu yang singkat. Ini bisa membuat orang bertanya-tanya apa artinya yang digunakan kamar dagang UEY. Malam berikutnya, mereka meninggalkan benteng, langsung menuju ke arah wilayah iblis. Pada titik ini kelompok Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, merasakan keingintahuan yang besar tentang para pedagang lepas ini. Itu adalah pemandangan malam yang tenang, obor karavan dinyalakan, tampak seperti barisan panjang yang terbentang di hutan belantara. Penyihir pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, Feng Yijun, baru saja melontarkan pertanyaan ini, bagaimana menurutmu pedagang UEY berhasil melewati benteng di tenggara?
Sepertinya lewat dengan bantuan kelompok pedagang adalah jalan terbaik yang bisa kami ambil. Itu akan menghindarkan kita dari banyak masalah. Luxi mengungkapkan senyum, dan menjawab, tenang, ini tentu saja tentang kepentingan bersama. Bahkan jika hubungan antara manusia dan iblis bahkan lebih buruk, bisnis pedagang Yue hanya dapat memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Untuk alasan ini, aliansi secara alami akan mengabaikan pergerakan mereka. Jika tebakanku tidak salah, kelompok pedagang ini akan mendapatkan keuntungan dari perlakuan yang sama di pihak iblis. Saat dia berkata begitu, dia sepertinya melirik orang-orang dari pasukan pemburu iblis ke-21, secara khusus mencari reaksi Long Hao Chen. Bahkan dibalut pakaian rakyat jelata yang sederhana, penampilan tampan Long Hao Chen masih mempesona, wajah Chai Er masih tersembunyi di balik cadar hitam. Mendengar kata-kata Luxi, Long Hao Chen mengungkapkan senyum tipis, Kapten Luxi benar. Luxi terkejut lembut, saya khawatir saya yang tertua di sini, jadi saya secara alami memiliki lebih banyak pengalaman. Terlepas dari kenyataan bahwa kata-katanya ringan, orang yang cerdas masih bisa memahami maknanya yang mendalam. Tapi Luxi kecewa dengan fakta bahwa sepertinya tidak ada seorang pun di pasukan pemburu iblis ke-21 yang memperhatikan kata-katanya. Hanya Long Hao Chen yang mengangguk padanya, tapi setelah itu, di sisinya, Chai Er tiba-tiba menoleh dan meliriknya tajam. Di pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat mereka, Dian Yan dan Yi Jun memiliki hubungan yang sangat baik dengan Luxi. Karena rasa dingin pembunuh yang hebat ini mendekat ke sisinya, dia hanya bisa menutup mulutnya. Alasannya sederhana, karena kehadiran Kair. Adapun Bai Xiaomo, karena selama 3 bulan ujian, dia pernah diselamatkan oleh Li Xin, dan karena mereka berdua perempuan, keduanya relatif dekat. Rencana Luxi adalah sebagai berikut. Pertama, mereka akan menyelesaikan misi dengan keuntungan yang relatif tinggi ditemani oleh pasukan Long Hao Chen. Selanjutnya, dia akan mengamati setiap keputusan lalai yang dibuat oleh Long Hao Chen, dan mencoba membuatnya memengaruhi hubungan dalam kelompok Long Hao Chen, dan harapan tersembunyinya adalah mengambil posisi terdepan tim. Tentu saja, pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat hanya memikirkan keuntungan tim mereka sendiri, dengan alasan bahwa mereka akan menyelesaikan misi dengan sukses. Di tengah karavan, sebuah kereta mewah ditarik oleh 8 ekor kuda yang bagus. Gerbong ini terlihat istimewa karena tidak hanya lebih lebar, tetapi juga lebih mewah dari yang lain. Gerbong itu dihiasi dengan 8 roda besar, masing-masing berpasangan terhubung. Roda dilengkapi dengan tiang penyangga, menggunakan pegas besar untuk mengurangi guncangan, dan ini hanyalah alat transportasi alternatif dari gerbong tersebut. Dari bagian bawah gerbong, lampu hijau redup dilepaskan dengan samar. Itu adalah teknik float yang mengesankan, dan ini bukanlah sihir murni, tapi efek pemadatan di bagian bawah kereta. Bisa dikatakan bahwa kereta ini sendiri merupakan peralatan magis yang sangat besar. Kak Yue, kita seharusnya bisa melepaskan mata iblis kita sekarang. Hal-hal ini benar-benar tidak nyaman, kata gadis yang mengenakan rok merah, berkata dengan nada protes. Gadis dengan rok putih membalas sambil tersenyum, lepaskan saja. Lagi pula kita sudah meninggalkan wilayah manusia. Saat dia berkata begitu, dia mengangkat tangannya, dan selanjutnya, mata hitam itu tiba-tiba berubah menjadi warna ungu yang menyentuh. Datang dengan bujukan seorang penyihir, dan aura murni dan suci di tubuhnya tampak menyatu dengan jenis aura tertentu lainnya. Wanita muda dengan rok merah melakukan gerakan yang sama, dan di saat berikutnya, pupil hitamnya menjadi merah muda, memberikan wajah bidadarinya perasaan yang cantik dan genit. Kak Yue, barang-barang ini pasti akan memberi kita keuntungan besar, wanita muda berbaju merah itu berkata sambil tertawa. Gadis berbaju putih menghela nafas ringan, berhentilah bermimpi, bagaimana bisa begitu mudah, barangkali ini terutama rempah-rempah, minyak, pakaian katun, logam, sutra manusia, jenis kayu langka dan sebagainya, dan yang paling penting adalah jumlah makanan yang banyak, tapi kendaraan lain hanyalah fasad. Barang asli ada di sini. Saat dia berkata demikian, dia menunjukkan cincin berwarna rubi di tangan kanannya. Wanita berbaju merah bertanya dengan bingung, bukankah itu hal yang sangat baik untuk pihak iblis kita? Bukankah itu makanan yang paling kita kurangi? Wanita berbaju putih itu menjawab, justru karena alasan itulah itu tidak nyaman. Kekurangan ini tidak hanya ada di 1 atau 2 tempat saja. Hal-hal ini akan diminati oleh salah satu suku. Apakah Anda percaya bahwa mereka hanya akan bersikap baik dan membiarkan kami mengangkut barang-barang ini ke provinsi pusat? Yang mulia Kaisar Dewa Iblis tidak akan peduli dengan hal-hal rendahan ini. Saya khawatir perjalanan ini tidak akan begitu damai.
dan yang paling merepotkan adalah kita tidak bisa mempekerjakan penjaga di langkah ke-6 atau lebih. Wanita muda dengan rok merah tampak khawatir, dan bertanya, Kak Yue, menurutmu apakah beberapa kelompok akan mencoba menjarah kita? Akankah mereka berani? Kak Yue, kamu adalah putri dari klan iblis Yue, penyihir Yue generasi ini. Menyandang nama Yue, tidakkah mereka akan takut akan pembalasan dari klan Yue? Wanita muda yang mengenakan rok putih mengungkapkan senyum tipis, adik perempuanku yang bodoh, menurutmu apakah jenis kita akan mengkhawatirkan hal yang sama seperti manusia? Tanpa makanan yang cukup, anggota klan mereka akan mati kelaparan. Sebagai perbandingan, pembalasan Yue klan kami tidak akan menjadi ancaman langsung. Serangan musim gugur ini tidak berjalan mulus, dan kekurangan makanan sangat penting. Dalam keadaan seperti itu, karavan saya hanya terlihat seperti tambang emas. Apalagi aku, Yue, bahkan jika kamu memberitahu mereka identitasmu sebagai Leng Xiao, mereka tetap tidak akan terlalu memperhatikannya. Petik 2. Gadis berbaju merah, Leng Xiao, cemberut dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita harus benar-benar membiarkan mereka merampok kita. Mata Yue berkilat, saat dia memberikan jawaban, tidak mungkin kita membiarkan mereka pergi dengan mudah. Saya sudah memberitahu klan kami untuk datang menyelamatkan kami. Paling lama dalam 5 hari, orang-orangku akan bergabung dengan kita. Sekarang, saya hanya berharap klan di perbatasan tidak bereaksi terlalu cepat. Leng Xiao bertanya dengan bingung, lalu, mengapa kita tidak menunggu beberapa hari lagi sebelum berangkat? Yue menjawab sambil tersenyum, zona perbatasan diawasi dengan ketat di sisi manusia. Jika kita membiarkan manusia melihat penguatan iblis besar-besaran kita mendekat dari sisi lain, apa yang akan mereka pikirkan? Status kami sebagai pedagang telah dipelihara dengan hati-hati sejak lama. Leng Xiao tersenyum bahagia dan menjawab, Kak Yue, sepertinya aku benar memilih menemanimu untuk mendapatkan pengalaman. Saya memang belajar beberapa hal. Senyum Yue menghilang tiba-tiba, dan dia tiba-tiba kembali ke posisi duduk. Mereka sudah datang. Leng Xiao masih berbaring, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Mungkinkah mereka membuat persiapan untuk menyergap kita sejak lama? Mata Yue berkilat dingin. Satu-satunya penjelasan adalah ada pengkhianat di kamar dagang. Jangan tinggalkan gerbong, saya akan menanganinya sendiri. Seperti yang dia katakan, sosoknya melintas, meninggalkan kereta. Pada saat ini, Long Ho Chen, yang maju dalam antrian bersama yang lainnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah langit malam ke arah tertentu. Musuh buat persiapan kalian, semuanya, cobalah sejauh mungkin untuk tidak menggunakan kemampuan khusus kalian. Jangan gunakan kemampuan penyembuhan pendeta kecuali itu benar-benar penting, dan tidak seorang pun boleh membiarkan energi spiritualnya mengalir keluar. Kami akan membela diri dengan mengandalkan gerbong. Serangkaian perintah ini segera dikirimkan ke anggota dari 2 pasukan pemburu iblis.